Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Listiana. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari kota Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan demonstrasi kontekstual pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk video informatif. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia dibesarkan di lingkungan Keraton Paku Alam, Yogyakarta. Semboyan pendidikannya yang sangat terkenal yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh atau sebagai panutan, di tengah membangun kemauan atau niat, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat. Yang akan kita pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di antara lain: 1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Dasar-dasar pendidikan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir yaitu tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Bila biji ataupun benih tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tersebut adalah benih yang kurang baik, maka ia dapat tumbuh dengan baik. Demikian juga sebaliknya, sekalipun bibit ataupun benih itu adalah bibit yang unggul, tapi jika dia ditempatkan dalam lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan ataupun cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka benih tersebut tidak akan tumbuh dengan maksimal. Di sini, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Cara belajar anak yang tinggal di daerah pegunungan tentunya berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pantai. Begitupun dengan anak yang tinggal di dua musim, pasti memiliki perbedaan cara belajar dengan anak yang tinggal di wilayah yang memiliki 4 musim. Sedangkan untuk kodrat zaman, anak harus dididik sesuai dengan zaman ia bertumbuh kembang. Kecakapan abad 21 yang kita harapkan dimiliki oleh generasi saat ini adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Lalu, kecakapan menggunakan teknologi dan informasi.
Dan yang ketiga yaitu kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu kognitif, karsa yaitu afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Hal yang bisa kita terapkan lebih baik agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antara lain: 1. Menciptakan suasana merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa belajar adalah suatu beban. 2. Pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga, menuntun anak dalam meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir yaitu menanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, serta nilai agama. Demikian tadi video informatif pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.